Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. F. Urgensi tenaga profesional dalam pengelolaan arsip statis. 1. Pengertian pengelolaan arsip statis. Pengelolaan adalah upaya untuk mengatur aktivitas berdasarkan konsep dan prinsip yang lebih efektif, efisien, dan produktif dengan diawali penentuan strategi dan perencanaan. Oleh Rohani, 2010, 2. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI mendefinisikan pengelolaan arsip sebagai suatu cara atau metode menerima, menyimpan, mengaktualisasikan dan menemukan kembali arsip yang disimpan berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan keamanan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan yang mantap, serta sarana serta prasarana yang memadai. Berangkat dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan arsip merupakan suatu cara atau metode untuk mengatur aktivitas kearsipan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengaktualisasian, dan penemuan kembali arsip yang disimpan berdasarkan konsep dan prinsip yang lebih efektif, efisien, produktif, dan aman yang diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan serta didukung dengan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, kelembagaan yang mantap, juga sarana dan prasarana yang memadai. Pengelolaan arsip statis seyogyanya memegang peranan penting bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk bahan penelitian. 2. Tujuan dan prinsip pengelolaan arsip statis. Tujuan pengelolaan arsip adalah mampu menyediakan arsip yang benar pada waktu yang tepat dan untuk orang yang tepat, serta dengan biaya yang seefisien mungkin. Pengelolaan arsip statis perlu dilaksanakan secara benar untuk mencapai tujuan penyimpanan arsip secara mudah dan mengelola arsip sebagai pusat rujukan atau pusat referensi informasi. Terkait dengan usaha pencapaian tujuan 24 pengelolaan arsip statis tersebut, maka perlu diciptakan pusat arsip yang memiliki sasaran. Oleh ANRI, 2009-7. A. Penataan sistem kearsipan instansi atau organisasi yang baik sehingga berimplikasi pada pengurangan biaya ruang simpan, alat, dan sumber daya manusia. B. Menciptakan kontrol yang tepat untuk menjamin aliran arsip dari tempat yang mahal ke tempat yang lebih murah. C. Pembebasan ruangan kerja atau kantor dari tumpukan arsip. D. Penciptaan sistem penyimpanan dan penemuan kembali yang efektif dan efisien. E. Pengamanan arsip seluruh instansi atau organisasi. Pencapaian tujuan pengelolaan arsip statis dan penciptaan pusat arsip senantiasa harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan arsip statis yang meliputi. Oleh ANRI, 2009-8. A. Pengelolaan arsip statis harus murah. B. Pengelolaan arsip statis yang murah terutama dikaitkan dengan ruang simpan arsip yang berbiaya murah, mampu menampung banyak arsip dan biaya operasionalnya juga murah. C. Pengelolaan arsip statis harus aksesibel. Aksesibel artinya dapat ditemukan kembali setiap kali dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan arsip statis di pusat arsip harus senantiasa dikembangkan sistem penemuan kembali arsip yang disimpan secara cepat dan tepat. D. Pengelolaan arsip statis harus menjamin keamanan. Keselamatan dan keamanan menyangkut fisik dan informasi arsip. Melalui pengelolaan di pusat arsip selalu diupayakan pemeliharaan, pencegahan, dan penanggulangan kerusakan arsip, kebocoran informasi arsip, atau bencana lainnya. 3. Sistem pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip statis dapat dikatakan sebagai proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Pasal 7 bagian 2 atau pengumpulan pada Keputusan Presiden RI nomor 105 tahun 2004 tentang pengelolaan arsip statis secara jelas menyebutkan bahwa pengumpulan arsip statis dimiliki kewenangannya dan dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI
lembaga kearsipan provinsi, dan atau lembaga kearsipan kabupaten atau kota yang dilaksanakan melalui kegiatan A. Penilaian, B. Penataan, dan C. Pembuatan daftar arsip statis. Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip statis sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Keputusan Presiden RI Nomor 105 Tahun 2004 tentang pengelolaan arsip statis meliputi A. Pengumpulan, B. Penyimpanan, C. Perawatan, D. Penyelamatan, E. Penggunaan, dan F. Pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis. Hal tersebut di atas senada dengan pernyataan dari RIK 1993-126 yang menyatakan bahwa pada dasarnya kegiatan daur hidup arsip statis dimulai dari kegiatan acquisition, description, preventive, conservation, curative, conservation, information service, and source publication, atau akuisisi, deskripsi, pemeliharaan, perawatan, penggunaan, dan sumber publikasi. A. Akuisisi atau acquisition. Akuisisi merupakan sebuah kegiatan dalam rangka pengembangan jumlah koleksi hasanah arsip yang dilaksanakan sebuah lembaga arsip. Pelaksanaannya bisa berupa penerimaan dari penyerahan arsip instansi atau lembaga atau perorangan ataupun penarikan arsip dari lembaga atau instansi atau perorangan. Pada prosesnya secara umum, akuisisi dapat dilakukan melalui donasi atau sumbangan, transfer atau pemindahan, atau pembelian atau purchase. Ketiga cara ini masing-masing berada dalam konteks hubungan kerja yang berbeda oleh RID 1993-137. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses akuisisi adalah masalah penilaian arsip atau records appraisal. Pada kisaran terminologi menurut The Society of American Archivists Committee on Terminology, penilaian arsip dalam proses penentuan nilai sekaligus penyusutan arsip yang didasarkan pada fungsi administratif, hukum, dan keuangan, nilai evidensial dan informasional atau penelitian, penataannya, dan kaitan arsip dengan arsip lainnya. Oleh Bridgeford 1977-1. Penilaian sendiri pada gilirannya terdapat kegiatan yang harus dilalui. 1. Seleksi arsip atau record selection, yaitu kegiatan pengidentifikasian tentang arsip, apa yang akan disimpan dan dipelihara, siapa pengguna arsip itu kelak, apa jenis arsipnya, apakah seluruh bentuk dan corak arsip yang ada pada instansi perlu disimpan, unit kerja mana yang paling banyak menghasilkan arsip yang penting dipelihara organisasi, dan sebagainya. Langkah selanjutnya setelah itu adalah dilakukanlah kegiatan penentuan tipe arsip atau record type. Umumnya, tipe arsip yang disimpan adalah dalam bentuk kertas, tetapi ada juga yang menyimpan arsip dengan media film, negatif foto, kaset, mikrofilm, mikrofiche, atau cetak biru atau blueprint. 2. Penentuan nilai arsip, yaitu menentukan apakah arsip itu mempunyai nilai referensi informasional atau reference value atau nilai penelitian atau research value. Oleh RIC 1993 309 sampai 310. B. Deskripsi atau description. Deskripsi arsip dilakukan dengan menggambarkan informasi secara menyeluruh dari suatu arsip yang akan dituangkan dalam kartu dan diberi nomor urut sementara. Kegiatan ini dimulai dengan membaca keseluruhan informasi dalam arsip yang dituangkan dalam kartu deskripsi yang terdiri dari 5 unsur deskripsi, yaitu bentuk redaksi, isi informasi, kurun waktu, tingkat perkembangan, dan bentuk luar. Oleh karena itu, dalam manajemen kearsipan tahap pendeskripsian arsip sangat diperlukan, di mana dengan adanya proses pencatatan arsip atau deskripsi arsip, maka dalam kegiatan penemuan kembali arsip akan lebih mudah dan dapat mengefisien waktu. Wursanto 1991-21 menyebutkan bahwa arsip dapat digolongkan menjadi beberapa macam tergantung dari segi peninjauannya, yaitu menurut subjek atau isinya, bentuk atau wujudnya, nilai atau kegunaannya, sifat kegunaannya,
keseringan atau frekuensi penggunaannya, fungsi, tingkat penyimpanan dan pemeliharaannya, serta keasliannya. Sedangkan menurut Rusidi 2010-3, deskripsi arsip merupakan kegiatan penyusunan kelompok arsip yang akurat dari suatu unit arsip yang dideskripsikan secara lengkap beserta komponennya pada suatu kartu deskripsi. Pendeskripsian arsip dapat dilakukan pada tingkat berkas atau per berkas bagi arsip yang lengkap dan tertata baik, atau bisa juga dilakukan pada tingkat lembaran atau per lembar bagi arsip lepas dan tidak utuh. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa deskripsi arsip merupakan kegiatan pengelompokan penyusunan arsip yang disusun berdasarkan subjek dan isi, bentuk, dan kegunaannya dengan menggunakan kartu deskripsi dalam temu kembali akan menghemat waktu. C. Pemeliharaan atau preventive conservation. Kegiatan konservasi tercakup kegiatan pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip merupakan suatu kegiatan dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan arsip baik dari segi fisik maupun informasinya, termasuk juga perawatan arsip 29 dengan menggunakan teknik tertentu oleh Yayan Darian 1998-130. Tujuan pemeliharaan ini mengarah pada usaha untuk melestarikan bahan arsip dari kerusakan. Sedarmayanti 2003-110 mendasarkan pemeliharaan arsip sebagai kegiatan membersihkan arsip secara rutin untuk mencegah kerusakan akibat beberapa sebab. Pemeliharaan arsip fisik dapat dilakukan dengan cara 1. Pengaturan ruang penyimpanan arsip. A. Dijaga agar tetap kering atau temperatur ideal antara 60-75 Celcius dengan kelembaban antara 50-60%. B. Terang, terkena sinar matahari tak langsung. C. Mempunyai ventilasi yang merata. D. Terhindar dari serangga, debu, jamur, dan sebagainya. 2. Tempat penyimpanan arsip. Tempat penyimpanan arsip hendaknya diatur secara renggang agar udara di antara berkas yang disimpan dapat mengalir bebas. Tingkat kelembaban yang diinginkan juga perlu dipenuhi. 3. Penggunaan bahan-bahan pencegah rusaknya arsip. Cara paling murah dan mudah dengan meletakkan kapur barus atau kamper di tempat penyimpanan atau penyemprotan bahan kimia secara berkala. 4. Larangan perlu dibuat peraturan yang harus dilaksanakan antara lain: A. Dilarang membawa makanan di tempat penyimpanan arsip. B. Dalam ruangan penyimpanan arsip dilarang merokok karena percikan api dapat menimbulkan bahaya kebakaran. 5. Kebersihan. Arsip harus selalu dibersihkan dan dijaga dari noda karat dan lainnya. Penggunaan fumigasi dan restorasi juga diperlukan untuk menghindari kerusakan dari faktor biologis seperti binatang pengerat. D. Perawatan atau curative conservation. Kegiatan perawatan atau conservation merupakan suatu kegiatan dalam melestarikan arsip yang sudah tercipta. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan informasi yang tersimpan sebagai arsip dan dengan mudah dalam melakukan penemuan kembali jika diperlukan. Damayanti 2007-3 mengungkapkan bahwa konservasi merupakan kebijaksanaan dan cara tertentu yang dipakai untuk melindungi koleksi arsip dari kerusakan dan kehancuran, termasuk metode dan teknik yang diterapkan oleh petugas teknis. Kegiatan perawatan arsip statis mencakup 1. Membersihkan arsip. 2. Menghilangkan noda atau bercak. 3. Menangani arsip basah. 4. Memutihkan kertas. 5. Menambal dan menyambung. 6. Laminasi. E. Layanan pengguna atau information service. Layanan informasi merupakan kegiatan untuk memberikan pelayanan informasi dan pelayanan dokumen kepada pengguna serta sebagai sarana uji keberhasilan dalam kegiatan manajemen arsip statis. Selain itu, kegiatan ini juga dijadikan sebagai bagian dari layanan yang bermanfaat dalam berbagai keperluan akan informasi yang dibutuhkan dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan penetapan kebijakan dan kegiatan lainnya oleh Ismiatun 2001-17. Untuk mencegah arsip agar tetap dalam kondisi baik saat digunakan, maka perlu dilakukan semacam kegiatan pengamanan. Di antaranya ada beberapa cara-cara yang dapat dilakukan dengan menerapkan sistem tertutup di mana hanya arsiparis yang memiliki hak dalam mengakses arsip dan untuk pemakaiannya diatur ketat. Maksudnya,
Tidak semua orang dapat mengakses arsip dengan bebas, hanya orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang dapat mengaksesnya. F. Sumber publikasi atau sources publication. Sumber publikasi dalam kamus kearsipan merupakan tindakan dan prosedur untuk menyusun naskah atau dokumen yang berkaitan dengan kearsipan, apapun bentuk dan format untuk dideskripsikan secara umum, termasuk penerbitan sarana penemuan arsip, penerbitan naskah atau arsip, penerbitan sejarah lisan dan tulisan lain yang berkaitan dengan pendayagunaan hasanah arsip. Menurut Rusidi 2010-2, sumber publikasi merupakan suatu kegiatan penelitian dari hasil identifikasi melalui berbagai sumber yang terkait manapun bahan pustaka. Kegiatan ini dilakukan pada lembaga pencipta arsip maupun pada lembaga-lembaga yang terkait untuk mengetahui sejarah lembaga yang termasuk di dalamnya tugas dan fungsi dari suatu instansi. 4. Penilaian atau evaluasi fungsi kearsipan statis. Menurut Mulyono 2003-68, pengelolaan kearsipan pada tiap periode hendaknya perlu ditinjau apakah prosedur pengelolaan selama ini tidak mengalami hambatan dan menimbulkan kesalahan atau kegagalan. Prinsip penilaian atau evaluasi fungsi kearsipan pada dasarnya dapat digolongkan berdasarkan hal-hal berikut. A. Penilaian fungsi kearsipan atas dasar manfaat. Penilaian fungsi kearsipan atas dasar manfaat adalah penggolongan arsip dari waktu ke waktu dikaitkan dengan kemanfaatan sampai saat itu. Nilai manfaat di sini berarti manfaat sebagai sumber data untuk dapat disajikan informasi yang diperlukan. B. Penilaian fungsi kearsipan atas dasar kecepatan. Penilaian fungsi kearsipan atas dasar kecepatan lebih dimaksudkan untuk mengetahui penggolongan arsip berdasarkan kecepatan dalam menyajikan informasi. Kecepatan penyajian bahan informasi ditentukan oleh kecepatan dalam penemuan kembali arsip yang diperlukan dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yakni antara 3-6 menit untuk arsip dinamis dan 6-10 menit untuk arsip statis. C. Penilaian fungsi kearsipan atas dasar efisiensi. Penilaian fungsi kearsipan atas dasar efisiensi dikemukakan untuk mengevaluasi perlu tidaknya diadakan perubahan paradigma pengelolaan fungsi kearsipan berdasarkan pada hasil pencapaian aspek efisiensi pengelolaan yang telah dilaksanakan atau dihadirkan selama ini. 5. Pentingnya fungsi arsiparis dalam pengelolaan arsip statis. Pengertian records dan arsip di Indonesia dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Perbedaan keduanya terletak pada aspek fungsi penggunaan arsip tersebut. Records adalah arsip dinamis yang masih digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dan pemerintahan atau dipergunakan secara langsung untuk operasional organisasi pencipta arsip. Sementara arsip atau arsip statis adalah arsip yang sudah tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan operasional organisasi penciptanya, tetapi masih mempunyai nilai guna sekunder atau permanen, atau informational dan evidential value. Pengelolaan arsip statis tidak lagi berada di instansi penciptanya, tetapi dikelola oleh lembaga tersendiri seperti Arsip Nasional RI, Badan Kearsipan Provinsi, Kantor Kearsipan Kabupaten atau Kota, dan arsip universitas atau University Archive. Records Manager atau manajer arsip dinamis dan archivist atau arsiparis di banyak negara masing-masing berdiri sendiri sebagai profesi terpisah. Records Manager bertanggung jawab terhadap kegiatan records management atau arsip dinamis, sedangkan archivist bertanggung jawab terhadap kegiatan archives management atau archive administration atau arsip statis. Dengan kata lain, seorang records manager bertugas mengurusi arsip dinamis aktif dan inaktif yang meliputi kegiatan temu balik secara sistematis, pengendalian, pemeliharaan, penyebaran, dan penyusutan di arsip instansinya. Sementara itu, archivist bertugas mengelola arsip statis mulai dari menyeleksi, menilai, dan melestarikan arsip yang oleh instansi penciptanya dinilai mempunyai nilai sejarah. Oleh Wallace 1992-512. Arsip statis merupakan records atau arsip dinamis yang dipelihara secara permanen untuk menjadi rujukan dan penelitian dan sudah melalui penyeleksian kemudian disimpan dalam institusi kearsipan.
Lembaga-lembaga pendidikan kearsipan di luar negeri sudah lama mengadopsi kurikulum yang dikeluarkan UNESCO yang membedakan dengan jelas antara Records Management dan Administration of Modern Archives atau Journal Information Program dan UNICIST UNESCO 1992. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut selain melahirkan generalis, misalnya Records Management dan Archivist, juga melahirkan spesialis, misalnya ahli bisnis records, banking records, medical records, electronic records, ahli konservasi, ahli preservasi. Sebutan arsiparis di Indonesia dalam kenyataannya secara formal mengacu pada pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kearsipan pada instansi pemerintahan oleh Kepmenpan nomor 36 1990. Dalam Kepmenpan tersebut juga dirinci lagi fungsi dan tugasnya secara berjenjang. Fungsi dan tugas asisten adalah mampu mengolah arsip dan atau informasi untuk mendukung kegiatan operasional organisasi. Ajun dibedakan antara jalur keterampilan dan keahlian. Pada jalur keterampilan diharapkan mampu mengolah arsip dan atau informasi, melakukan penataan dan pelestarian arsip. Untuk jalur keahlian diharapkan mampu mengelola arsip dan atau informasi, melakukan pengaturan, penggunaan, pengkajian, dan pengembangan sistem kearsipan dengan berbagai aspeknya. Untuk jenjang arsiparis mampu melakukan kegiatan strategis di bidang kearsipan melalui pembinaan, pengkajian, dan pengembangan teori dan konsep baru. Dengan begitu, Arsiparif Indonesia mempunyai dua fungsi, yakni harus dapat memberikan sumbangan nyata untuk peningkatan efisiensi operasional instansi atau manajemen arsip dinamis, dan mampu melaksanakan manajemen arsip statis dengan sasaran utama pelestarian bukti pertanggungan jawab nasional dan pewarisan nilai budaya bangsa secara efisien. Arsip statis pada hakikatnya adalah arsip vital yang bersifat permanen, artinya keberadaan arsip-arsip tersebut adalah arsip yang tak dapat diduplikasi atau diperbaharui otentisitasnya, sehingga perlu penanganan yang tepat, tercatat dan terkontrol, atau berhati-hati dalam pengawasannya agar tidak hilang dan rusak. Arsip statis juga dikelola sebagai sumber informasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa pengaturan arsip tidak dari aspek fisik atau otentisitasnya saja, melainkan juga pada aspek informasi atau rehabilitasnya. Arsip statis baik dalam wujud arsip konvensional, audiovisual, atau arsip elektronik, pengaturannya harus dilakukan oleh tenaga profesional yang berhak untuk mengolah atau mengatur arsip statis di lembaga kearsipan demi kepentingan akses dan mutu pelayanan kepada publik. Fungsi pengelolaan arsip statis tak hanya didasarkan bagaimana cara petugas arsip tersebut menyimpan, merawat, dan menjaganya saja. Lebih dari itu, petugas arsip statis memiliki tanggung jawab untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan akan kondisi semua arsip statis yang berada dalam tanggung jawabnya. Wewenang yang diberikan dapat diartikan pula bahwa petugas arsip statis tersebut memiliki otoritas penuh untuk melakukan fungsi pengelolaannya. Tanggung jawab yang diemban petugas arsip untuk pengelolaan arsip statis sangatlah berat. Kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada sejumlah arsip tersebut akan memiliki konsekuensi yang sangat besar. Mengingat arsip statis tersebut merupakan arsip tunggal yang tak dapat diduplikasi atau diperbaharui asal sumber otentisitasnya. Hal ini dapat juga dinyatakan bahwa fungsi arsiparis dalam hal ini tidak hanya merawat saja, melainkan juga menjaga aspek kerahasiaan arsip negara. Jika tugas menjaga kerahasiaan ini tidak dapat dipenuhi, seorang arsiparis dapat dituntut hukuman selama 10-20 tahun penjara seperti yang tertera dalam bab 5 atau ketentuan pidana pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan yang bunyinya: A. Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksudkan dalam pasal huruf A undang-undang ini dapat dipidana penjara selama-lamanya 10 tahun. B. Barang siapa yang menyimpan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf A undang-undang ini dan dengan sengaja memberitahukan hal-hal tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Penjelasan pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!